Perkembangan perekonomian Indonesia pada triwulan kedua. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2023 tercatat sebesar 5,17%, meningkat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,404%. Ekonomi tumbuh seiring peningkatan mobilitas dan daya beli masyarakat. Jumlah penumpang di seluruh moda transportasi mengalami peningkatan pada triwulan kedua 2023. Angkutan rel naik 28,84%, angkutan laut 11,98%, dan angkutan udara 30,61%. Sumber BPS. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan Nusantara triwulan kedua 2023 masing-masing tumbuh sebesar 169,66% dan 19,86%. Sumber BPS, rata-rata TPK Hotel triwulan 2 2023 meningkat 1,84 poin. Sumber BPS, penyelenggara event nasional dan internasional, terutama kegiatan yang terkait dengan kekuatan Indonesia di ASEAN, serta libur lebaran dan libur sekolah selama triwulan 2 2023, termasuk periode liburan musim panas di luar negeri, mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Inflasi bulan Juni 2023 terhadap Maret 2023 tercatat sebesar 0,56%. Penjualan mobil penumpang secara wholesale naik 9,64%. Penjualan domestik sepeda motor naik 40,02%. Pemberian THR Lebaran dan gaji ke-13 ASN pada triwulan 2 2023. Penerimaan PPh pasal 21 tumbuh 15,58%. Nilai transaksi uang elektronik, kartu debit dan kredit tumbuh 3,50%. Prompt Manufacturing Index atau PMI Bank Indonesia pada triwulan 2 2023 berada di zona ekspansi. Kapasitas produksi terpakai triwulan 2 2023 sebesar 74,88% lebih tinggi dari triwulan 1 2023 sebesar 72,33%. Impor barang modal sepanjang triwulan 2 2023 tumbuh sebesar 13,51%. Produksi mobil sepanjang triwulan 2 2023 naik sebesar 4,48%. Penjualan listrik sepanjang triwulan 2 2023 naik sebesar 3,65%, terutama didorong konsumsi listrik segmen bisnis. Meningkatnya belanja subsidi listrik dan bantuan sosial pada triwulan 2 2023 masing-masing sebesar 17,86% dan 14,73%. Dari sisi moneter, bangsa Indonesia tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuan sebesar 5,75%. Meningkatnya cadangan devisa pada akhir triwulan 2 2023 yang mencapai 137,5 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan akhir triwulan 2 2022 yang sebesar 136,4 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah melambatnya perekonomian global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, perekonomian Indonesia tumbuh 5,17% dan tumbuh 5,11%. Ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2023 tumbuh sebesar 3,86%. Sejalan dengan pola di tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan triwulan 2 lebih tinggi dari triwulan 1. Meskipun melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ekonomi Indonesia tumbuh konsisten di atas 5% hingga triwulan 2 2023. Pertumbuhan PDB lapangan usaha triwulan kedua 2023. Pertumbuhan industri pengolahan ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik dan global. Industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 4,62%, didorong oleh peningkatan produksi CPO dan CPKO, serta peningkatan konsumsi makanan dan minuman saat Idul Fitri dan Idul Adha. Industri logam dasar tumbuh sebesar 11,49%, didorong oleh peningkatan permintaan ekspor komoditas baja dan ferronikel. Industri angkatan laut tumbuh sebesar 9,66%, didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan luar negeri, terutama kendaraan elektrifikasi ramah lingkungan. Pertumbuhan perdagangan ditopang oleh peningkatan aktivitas produksi. Perdagangan besar dan enceran bukan mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 4,97%, didorong oleh peningkatan aktivitas produksi, konsumsi, dan mobilitas masyarakat. Perdagangan mobil, sepeda motor, dan
reparasinya tumbuh sebesar 6,56% didorong oleh peningkatan penjualan mobil dan sepeda motor. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2023 menurut lapangan usaha YONY. Pada triwulan 2 2023, industri pengolahan menjadi pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 0,98%. Pertumbuhan PDB kompeten pengeluaran triwulan 2 2023, konsumsi rumah tangga terus tumbuh. Konsumsi rumah tangga tumbuh positif didorong oleh perayaan hari besar keagamaan yaitu bulan Ramadan, perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, pemberian tunjangan hari raya atau THR, dan gaji ke-13. Dorongan konsumsi rumah tangga tercermin dari peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur hari besar keagamaan dan libur sekolah. Tumbuh positif pada seluruh kelompok barang modal kecuali peralatan lainnya. PMTB fisik mengalami pertumbuhan positif, utamanya untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertumbuhan PMTB didorong oleh impor barang modal, belanja modal pemerintah tumbuh positif dibanding triwulan 2 2022. Ekspor mengalami kontraksi. Ekspor barang mengalami kontraksi pada ekspor barang non-migas pada komoditas utama non-migas seperti bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan atau nabati, serta besi dan bajak serta nikel. Ekspor barang migas pada beberapa komoditas seperti gas alam, hasil minyak dan minyak mentah. Ekspor jasa tumbuh positif seiring peningkatan jumlah wisman dan devisa masuk dari luar negeri pada triwulan 2 2023. Konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,77%. Perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan 2 tahun 2023 masih dinominasi oleh wilayah Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,27%. Ekonomi triwulan 2 di 2023 wilayah Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun yang lalu.